Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Summa salatu wassalam ala khairi man ba'athahu Allah rahmatan lil alamin. Sayyidil anbiya'i wal mursalin Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang sama kita muliakan segenap pengurus Masjid Al-Maimun Puri Jahara 1, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Al-Maimun, dan tentunya kita semua yang berhadir untuk melaksanakan fardu isya di masjid ini, termasuk kita bersama-sama meramaikan syiar peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita semakin bertambah rasa cinta kepada baginda lewat majelis pertemuan ini. Marilah tak hentinya kita memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah. Tidak ada momen yang lebih berbahagia dikatakan Allah dalam Al-Quran. Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah, karena karunia Allah dan rahmat yang dicurahkan kepada para hambanya, maka hendaklah kita bergembira. Jadi malam ini semua adalah momen kita mengekspresikan kegembiraan kita. Bagaimana pula kalau anak manusia biasa saja lahir, seluruh anggota keluarganya berdiri menanti setelah proses persalinan, menyambut dengan penuh sukacita. Padahal mungkin anak itu hanya sekedar dikenal di keluarganya. Konon lagi kita membicarakan tentang sosok manusia panutan bagi umat manusia sampai hari kiamat. Tidak ada satupun manusia yang hidupnya walaupun masanya cukup terbatas, namun mampu memberikan dan meninggalkan legasi dan warisan luar biasa. Sampai kita pun kumpul malam hari di masjid, ini semua bagian dari warisan Rasulullah Muhammad SAW. Maka pantaslah kita duduk mengekspresikan kerinduan kita, rasa cinta kita, dengan cara kita ingin kenal dan tahu lebih dalam tentang sosok Rasulullah. Kalau pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta, maka Al-Quranul Karim mengatakan amlam ya'rifu rasulahum fahum lahu munkirun. Apakah mereka tak kenal dengan Rasulnya sehingga mereka kemudian mengingkarinya. Jadi kalau kita tak kenal, ya pasti kita akan ingkari. Kalau kita tak tahu bagaimana proses perjuangan Rasulullah, bagaimana kita mensyukuri, maka saya yakin inilah motivasi baik segenap pengurus BKM yang kemudian menyelenggarakan peringatan Maulid malam hari ini. InsyaAllah apa yang kita niatkan ini menjadi bagian dari cara kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Selamat merangkaikan salam. Mari sama-sama kita hadiahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah kekasih Allah, teladan bagi kita semua. Beliau merupakan manusia yang tercatat sebagai manusia yang paling berpengaruh sepanjang sejarah umat manusia. 14 abad setelah kematiannya tercatat nama Muhammad adalah nama depan paling populer di dunia saat ini. Coba bayangkan, berapa banyak orang mungkin terkenal. Kapan? Di masa hidup. Tapi seketika jasadnya dikubur,
seketika orang melupakan dirinya. Tapi coba bayangkan, ada manusia, kita tak pernah berjumpa dengannya, tapi namanya selalu terucap dalam lisan kita sehari semalam. Minimal bacaan azan, minimal bacaan iqamah, minimal bacaan tasyahud. Inilah makna firman Allah, wa rafa'na laka zikrak. Kami angkat namamu Muhammad. Walaupun kau sudah tidak ada lagi, namun namamu terus diuluk-ulukan seakan-akan kau masih hidup. Bayangkan di sisi lain, bagaimana pula dengan nama orang yang dulu mencemoohnya, orang-orang yang dulu memfitnahnya. Bahkan sekaliber Abu Jahal, Abu Lahab yang mengucapkan kata-kata yang begitu menyakitkan hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka berkata, tengok Muhammad, dia tak punya anak laki-laki. Semua anak laki-lakinya meninggal di usia kecil. Sebentar lagi Muhammad akan dilupakan orang. Itulah kata Abu Lahab. Tapi apa yang Allah katakan? Inna syani'aka huwal abtar. Muhammad, orang yang menghinamu, orang yang menyakiti hatimu, merekalah yang akan terputus. Kira-kira kalau kita hitung berapa banyak jamaah umroh yang berangkat tiap tahun ke Mekah, belum lagi dihitung jamaah haji. Kira-kira ada enggak jamaah haji, jamaah umroh sampai di Mekah mau ziarah dululah kuburan Abu Lahab? Ada enggak? Mana kuburan Abu Jahal? Mau ziarah dulu? Tidak ada. Semuanya walaupun mungkin dulu dianggap sebagai tokoh-tokoh yang begitu terkenal di Mekah pada masanya, seketika semuanya masuk tong sampah zaman, tong sampah sejarah. Tak ada lagi yang mengingat. Kenapa? Karena sejarah hanya mencatat orang-orang yang menang. Dan Rasulullah SAW dengan apa yang dilakukan sepanjang hayatnya, khitamuhu mis, akhir kehidupan Nabi justru menunjukkan kepada kita, ginilah sosok pemenang. Ketika dia tinggalkan dunia, namanya terus harum bahkan setelah 14 abad kematiannya. Jamaah rahimakumullah, bercerita tentang sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan inspirasi yang bisa kita ambil dari peri kehidupan Nabi ini gak akan pernah habis. Tidak ada satupun tokoh yang ditulis biografi dan sejarah hidupnya lebih banyak dari sosok Nabi Muhammad SAW. Tiap zaman ada yang nulis tentang sejarah Nabi, tapi yang ditulis bukan hanya itu ke itu. Tiap zaman mampu untuk mengambil sisi-sisi inspirasi dari kehidupan Nabi yang kadang-kadang tak pernah terpikirkan di zaman sebelumnya. Bahkan ketika kita mengangkat tema pada malam hari ini, akhlak mulia di zaman digital, keteladanan dan inspirasi dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kalau orang membayangkan zaman digital dengan segala kecanggihan dan teknologi di dalamnya, terpikir kita, macam mana pula zaman digital ini dikaitkan dengan zaman Nabi yang dalam pandangan sebagian orang hanya mengidentikan itu kan zaman naik unta, sekarang zaman naik Toyota katanya. Itu kan zaman bahula katanya, zaman lama, zaman tradisional. Bagaimana pula kita kaitkan dengan konteks kekinian? Inilah kesan sekilas orang yang belum menggali bagaimana peri kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi seketika kita mencoba kenal Nabi lebih dekat, saya yakin mau berubah zaman ini ke zaman apapun kemudian sampai hari kiamat,
insya Allah keteladanan Rasulullah tetap akan abadi dan hidup serta tegak. Jamaah rahimakumullah, tentunya satu poin pertama yang ingin saya sampaikan, berbeda dengan nabi-nabi yang diutus sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Daud, Nabi Musa, Nabi Isa. Nabi-nabi sebelumnya hanya diutus untuk kaumnya secara khusus. Dia bangsa apa? Maka dia pun diutus hanya untuk bangsa itu. Tapi ketika kita melihat pada konteks Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul terakhir, justru nabi diutus untuk umat manusia keseluruhan. Coba bayangkan Bapak Ibu, padahal 15 abad yang lalu orang yang hidup di zaman itu terpikir enggak tentang globalisasi? Belum ada yang terpikir. Orang yang tinggal di Jazirah Arab hanya mikir, ya disinilah kampung kami. Enggak terpikir dia untuk sampai ke Afrika, tak terpikir dia sampai ke Eropa atau sampai ke Asia atau bahkan menemukan benua baru. Enggak terpikir orang. Semuanya hanya terikat dengan kampung halamannya masing-masing. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala berkehendak, nabi terakhir walaupun dia seorang Arab, tapi umatnya adalah seluruh umat manusia. Ini sebenarnya adalah sudah pendahuluan menuju ke era digital. Kenapa? Ciri pertama era digital itu adalah komunikasi yang luas. Jadi bukan hanya sesama orang mendeling dengan orang mendeling, bukan hanya sekedar orang di Nusantara sebar Nusantara, tapi bagaimana suku bangsa yang beragam ini disatukan. Coba bayangkan orang itu mengatakan, kenapalah Quran kok pakai bahasa Arab? Kenapa enggak tiap bahasa saja? Ini adalah isyarat. Sejak 14 abad yang lalu, umat manusia dengan beragam ras, warna kulit, suku bangsa, semuanya akan disatukan. Dan semuanya akan terkoneksi dengan bahasa yang sama. Nah, makanya kalau kita lihat poin pertama, inspirasi dari Rasulullah Muhammad SAW, dan ini pun berangkat dari tuntunan Al-Quran. Apa akhlak Nabi yang bisa kita kaitkan dengan era digital sekarang? Pertama, Rasulullah SAW adalah contoh terbaik dari pengejawantahan firman Allah, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waj'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia, kata Allah, sesungguhnya kami ciptakan engkau berbangsa-bangsa, bersuku-suku, beda warna kulit. Tujuannya apa? Supaya kamu bisa saling mengenal, belajar kearifan masing-masing. Apa sih kelebihan orang-orang di Nusantara ini? Apa sih kelebihan orang-orang di Cina? Apa sih kelebihan orang-orang di Turki? Apa sih kelebihan tiap suku bangsa dengan adat, budaya, dan kearifan yang dimiliki masing-masing? Kita perlu untuk saling mempelajarinya. Inilah satu akhlak mulia. Bagaimana di era digital ini kita tak boleh hidup seakan-akan kita ini hidup, ya, istilah orang sekarang, katak dalam tempurung. Kita anggap diri kita udah paten kali, tapi kita tak sadar ternyata kalau kita terputus dari terkoneksi dengan apa yang ada di sekitar kita, ini sebenarnya tak sejalan dengan semangat yang dicontohkan Nabi. Para hadirin, saya ingin sampaikan begini. Coba bayangkan 14 abad yang lalu, belum ada telepon, belum ada telegram, belum ada
alat-alat komunikasi satu dengan yang lain. Tapi Rasulullah SAW dengan segala keterbatasan yang ada, bukan hanya hidup paham tentang tempat di mana dia tinggal, tapi Nabi paham tentang situasi geopolitik yang sedang berlangsung. Apa buktinya? Pertama, ketika umat Islam di Mekah dulu diintimidasi, dipersekusi, ditekan, saat itu Rasulullah berkata, di tahun ke-6 kenabian, pindahlah kalian, orang-orang muslim yang lemah disuruh Nabi berhijrah. Hijrah pertama kemana? Ke Afrika Timur, ke negeri namanya Habasyah, Abyssinia zaman sekarang. Itulah yang kita sebut zaman sekarang dengan masuklah negara Ethiopia dan sebagian di wilayah Djibouti. Itu dulu namanya Abyssinia. Ketika ditanya Nabi, kenapa kami kok pindah ke situ? Apa kata Rasul? Sesungguhnya wilayah itu dipimpin seorang raja yang adil. Tidak ada yang terzalimi di situ. Coba bayangkan, kok bisa tahu Rasulullah? Artinya Nabi tetap memperbaharui impor, masih ya, tahu dia dari negara tetangga mana yang paling aman, mana tempat yang paling cocok supaya pindah umat Islam ke sana. Bukan hanya itu, jamaah rahimakumullah. Sejarah mencatat perselisihan yang cukup panjang terjadi antara Romawi dan Persia. Bahkan hal tersebut diabadikan Allah dalam surah Ar-Rum. Ghulibatir Rum fi adnal ard wa hum min ba'di ghalabihim sayaglibun fi bid'i sinin. Romawi dikalahkan oleh Persia di tempat paling rendah di muka bumi. Namun setelah beberapa tahun Romawi akan kalahkan Persia. Pada hari itu bergembiralah orang-orang beriman. Nah, Rasulullah SAW walaupun hidupnya di Mekah, namun Nabi ikuti perkembangan. Maka jamaah rahimakumullah, kalau kita ngaku umat Rasulullah, tak mau update berita gimana konteks saudara kita di Gaza, gimana sekarang Israel ini memperluas eskalasi perang, mulai nyerang ke Iran, mulai nyerang ke Lebanon, mulai nyerang ke Yaman. Bahkan para pakar dan ahli pun sudah mengatakan ini ada kemungkinan bahkan menjadi pemicu perang dunia ketiga. Nah, coba bayangkan ada orang berlalu kejadian besar di sekitarnya, nggak peduli dia. Ini tanda nggak ngikut sunnah Rasulullah. Jangankan mengikuti perkembangan di luar, apa yang terjadi di Medan pun tak tahu dia. Kadang-kadang apa yang terjadi nggak diikutinya. Padahal segala hal yang demikian punya dampak langsung ataupun tak langsung dalam kehidupan kita. Kalau kita bersikap apatis, tak peduli kejadian apa, kejadianlah sana, nggak ada kaitan sama diriku. Jadi di sini yang pertama, Nabi Muhammad SAW kasih contoh pada kita bagaimana kita perlu belajar mengenal budaya, saling mengenal satu sama lain. Bahkan saya katakan corak globalnya dakwah Rasulullah sudah mulai nampak di Mekah. Dari pengikut Nabi bukan orang Arab saja, ada orang Negro, siapa? Bilal dari Habasyah. Ada orang Persia, siapa namanya? Salman Al-Farisi, bukan orang Arab tapi ikut sama Rasulullah. Bahkan bukan hanya itu, di antara pengikut Nabi ada juga keturunan Romawi, Suhaib Ar-Rumi. Jadi Nabi Muhammad SAW ingin gambarkan dari awal, agama ini adalah agama yang paling siap menghadapi globalisasi, yang paling siap untuk kemudian disebarkan ke seluruh seantero dunia. Kenapa? Karena memang Nabi Muhammad sejak awal menyampaikan dakwahnya yang diseru bukan ya ayyuhal Arab,
wahai orang Arab. Nggak pernah. Dua saja yang dipanggil oleh Nabi di dalam Al-Quran. Kalau enggak, ya ayuhan nas, wahai semua manusia. Itu sejalan dengan sifat era digital. Ya, selama dia manusia, ini disasarlah oleh dakwah Islam. Atau yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Para hadirin yang dimuliakan Allah, coba bayangkan 14 abad yang lalu, ketika mungkin forum-forum internasional belum ada, kumpul orang berbagai bangsa di sebuah tempat, jarang sekali kita jumpa. Tapi Nabi di Madinah sudah menyuruh beberapa sahabat-sahabat yang muda belajar bahasa asing. Ada sahabat Nabi disuruh belajar bahasa Persia, ada sahabat Nabi disuruh belajar bahasa Romawi. Ketika ditanya, ngapainlah belajar bahasa Romawi? Kan Quran bahasa Arab, ngapain pula belajar bahasa lain? Nabi Muhammad ketika itu menjawab, man alima lughata qaumin amina syarrahum. Siapa yang tahu bahasa suatu kaum, maka dia akan aman dari tipu daya kaum itu. Kalau kita nggak tahu bahasa orang, kita bisa ditipu, kita bisa diperdaya. Rasulullah tanamkan kepada kita bahwasanya apa? Umat Islam ini harus siap. Maka dari itu, ini pertama, akhlak mulia di era digital. Inspirasi Nabi apa? Kita harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik, karena setiap dari kita adalah duta-duta Islam yang harus menampilkan wajah terbaik dari Islam untuk dunia. Saya pernah memiliki seorang dosen saat S1 dulu di Abu Dhabi. Dia dulu lama tinggal di London sebagai kepala Islamic Center di London, berkebangsaan Irak. Dia ceritakan antara tempat tinggalnya dengan Islamic Center tempat dia bekerja, ya lumayan juga jaraknya. Setiap hari pergi naik bus. Cukup satu kali naik bus sampai dari titik berangkat sampai titik yang dituju. Satu hari dosen saya tadi membayarkan ongkos naik bus, dibalikkanlah oleh si supir. Dan dosen saya tak ngitung balikan itu, disimpannya, turunnya. Sampai di Islamic Center baru sadar dia, ini baliknya ini lebih ini. Lebihnya nggak banyak. Tapi kemudian dia berpikir, nanti kalau besok jumpa supir yang sama, aku balikkanlah uangnya. Akhirnya qadarullah, si dosen tadi naik bus, jumpa supir yang sama. Dia sampaikan, ini kemarin aku tak hitung, ternyata ada kelebihan lebih, dibalikkannya. Ketika itu si supir tersenyum. Dia bilang, sebenarnya udah lama aku mau turun, ya, silaturahmi sama engkau di Islamic Center ini, mau bincang-bincang, ya. Tapi ku katakan pada hatiku, biar ku tes dulu kawan ini. Ku tes dulu kawan ini, memang layak nggak jadi panutan atau tidak. Maka sengaja dia lebihkan balik untuk mengetes. Coba bayangkan, terbersit di pikiran dosen saya tadi. Bayangkan hanya gara-gara beberapa penny saja tak dibalikkan, itu bisa menjadi penghalang orang untuk tertarik masuk Islam. Coba bayangkan, di era digital seperti sekarang ini, satu perbuatan kecil mudah kali diekspos. Maka dari itu dikatakan oleh Rasulullah kepada kita, antum ala sughratin min sugharil Islam fala ya'tiyanna min qibalik. Kalian semua menjaga pos-pos perbatasan wilayah Islam. Jangan sampai musuh menyerang dari wilayah yang kalian jaga. Coba bayangkan, kita tak profesional di pekerjaan, tak jujur dalam ucapan. Di era digital ini, satu orang memvideokan saja. Ketika ada muslim yang begini atau begitu, bayangkan Bapak Ibu,
sering sekali ketika non-muslim berbuat yang tak baik, kita katakan si fulan berbuat tak baik. Tapi yang sering terjadi ketika seorang muslim berbuat yang tak baik, bukan dibilang si fulan tak baik, tapi orang katakan Islamlah yang tak baik. Nah, ini harus kita pahami betul. Bagaimana dengan komunikasi yang luas di era digital ini? Rasulullah bahkan mengatakan kepada kita, al-hikmatu dalatul mu'min fa anna wajadaha fahuwa ahaqqun nasi biha. Hikmah, kebijaksanaan itu anggaplah barang yang hilang dari orang yang beriman. Dimanapun kau temukan, ambillah dia. Artinya apa? Kadang-kadang kita bisa dapat inspirasi kebaikan bahkan dari seorang non-muslim. Apa nggak boleh kita mengikuti yang baik dari mereka? Boleh. Selama tak bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam agama kita. Ini yang pertama. Di era digital ini, maka kita perlu menunjukkan akhlak yang mulia. Dari sisi apa? Kemampuan berkomunikasi yang baik, tahu bahasa asing, tahu apa prioritas yang paling layak untuk disampaikan. Bukan berarti semuanya perlu kita bilang. Ada hal-hal nggak penting. Prioritaskan mana yang paling penting untuk kita sampaikan. Jamaah rahimakumullah. Ini yang pertama, kaitan dengan akhlak mulia di era digital. Yang kedua, kalau kita lihat era digital saat ini, salah satu sifat yang paling melekat dengan era digital apa? Era digital disebut juga dengan era meledaknya informasi. Kalau zaman dulu, materi untuk kita pelajari itu terbatas. Ya, berapalah buku dicetak? Berapa banyak koran atau majalah yang terbit? Berapa banyak tulisan yang mungkin dapat kita jadikan sebagai rujukan dan sumber? Tapi begitu muncul yang namanya era digital, sekarang tantangannya bukan bagaimana kita dapat informasi, tapi tantangan terbesar bagaimana menyaring informasi. Maka akhlak dan etika mulia di era digital ini punya keterkaitan dengan sifat kedua ini. Bagaimana kemampuan kita untuk menyaring berita? Rasulullah Muhammad SAW satu sisi menyuruh kita, Bapak Ibu. Apa kata Nabi? Balighu anni walau ayah. Sampaikan dariku walaupun cuma satu ayat. Zaman sekarang semua orang bisa mengamalkan hadis ini. Coba bayangkan di grup WA itu berapa banyak itu. Posting hadis ini, posting ayat itu, posting ceramah ini. Bisa kita, walaupun kadang-kadang kita bisa dikatakan bukan orang yang ahli atau spesialis di bidang agama, tapi untuk sekedar share dan menyampaikan mudah. Tapi tidak sesederhana seperti yang kita bayangkan. Walaupun kesempatan menyampaikan pesan-pesan kebaikan itu begitu terbuka di era digital, tapi dituntut kita pun bisa menyaring, menyeleksi mana informasi yang benar, mana informasi yang menyimpang. Kalau sebelum era digital nih, kalau dibilang hoax pun kita nggak tahu kita apa hoax itu. Tapi sekarang tingkat anak-anak SD pun langsung tahu hoax itu Pak. Menunjukkan bahwasanya apa? Sebagaimana informasi itu meledak dan banyak, tapi di sisi lain kalau kita mau kaji berapa banyak informasi yang benar dibanding informasi yang menyesatkan dan bisa menimbulkan perpecahan. Nah, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita ini di zaman digital dengan segala kesimpang siuran berita yang mungkin bersebar kepada kita. Apa akhlak mulia di era digital ini? Pertama, perlu kita tingkatkan yang namanya husnudzan kepada sesama muslim.
Kalau sama muslim udah saling prasangka buruk, udah saling curiga, oh si fulan ini simpatisan nomor sekian itu. Oh si fulan ini beda sama kita. Oh si fulan ini. Tapi di sisi lain, kadang-kadang kecurigaan yang sama bahkan tidak ada sedikit pun kita berikan kepada orang di luar kita. Lebih banyak curiga pada sama muslim dibanding kepada orang yang nyata-nyata nggak senang pada Islam. Nah, di sini akhlak yang penting. Di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hidup, pernah Nabi diuji dengan ujian yang sangat berat. Berkembang apa? Hoax. Hoaxnya apa? Cerita fitnahan istri Nabi Aisyah dituduh berzina dengan sahabat Nabi sendiri. Coba bayangkan Bapak Ibu. Di zaman itu bukan sekedar share-share saja. Ada tim yang memang door to door, dari rumah ke rumah, menyampaikan gosip terbaru. Tok 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 tok. Assalamualaikum. Ya. Udah sampai enggak berita paling hangat? Apa itu? Aisyah. Ya, kenapa Aisyah? Aisyah main sama Safwan. Ah, enggak mungkin lah. Iya, begini. Begitulah. Hampir tak ada satupun rumah di Madinah kecuali oleh orang-orang munafik digedor pintu demi pintu untuk membunuh karakter Aisyah, untuk mempermalukan sosok Rasulullah, untuk memecah belah di antara umat Islam. Tapi apakah kemudian umat Islam termakan? Inilah salah satu poin penting jadi inspirasi dan bekal di antara kita. Ketika orang-orang munafik datang ke rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Ini seorang sahabat. Bukan sahabat yang senior kali, bukan pula yang junior, yang sedang-sedang. Abu Ayyub Al-Ansari. Ketika diketok, Abu Ayyub, apa itu? Udah sampai berita terbaru. Apa itu beritanya? Aisyah berzina. Ah, gak mungkin, kata Abu Ayyub. Gak percaya kau, ini banyak orang yang menyaksikan ini. Enggak mungkin, kata Abu Ayyub. Abu Ayyub kemudian berkata, aku takkan percaya kalau kau katakan istriku berzina. Dan aku meyakini Aisyah lebih mulia berkali-kali lipat dibandingkan istriku. Kalau istriku aja gak percaya aku berzina, apalagi Aisyah. Apa yang terjadi? Walaupun dikipas berita bohong itu, tetap ketika kita antar sesama muslim mengedepankan prasangka baik dan tidak mudah untuk diadu domba, inilah kunci inspirasi di kehidupan Rasulullah. Nah, jadi kadang-kadang apa yang terjadi zaman sekarang, ya kadang-kadang pengulangan saja dari apa yang terjadi di masa lalu. Tokohnya berubah, tempatnya berubah, tapi esensinya hampir sama. Maka akhlak mulia di era digital, sebagaimana kita dituntut mampu memilih dan memilah berita mana yang paling tepat. Di sisi lain, termasuk era digital ini menuntut kita mampu menjaga rahasia dengan baik. Menjaga rahasia itu bagian dari akhlak muslim. Ya, sekarang ini kadang-kadang semua rahasia ranjang pun dikasih tahu di era digital. Apa yang tabu untuk diperbincangkan pun orang dengan begitu vulgar dan enteng membicarakan di ruang terbuka. Nauzubillah. Maka dikatakan oleh Rasulullah SAW, tidak akan pernah mencium wanginya surga suami dan istri yang menceritakan urusan ranjang masing-masing kepada orang di luar rumah. Nauzubillah. Ini realita terjadi zaman sekarang. Jadi satu sisi informasi meledak, di sisi lain hal-hal yang perlu dijaga dan dirahasiakan justru dibuka. Dan para hadirin rahimakumullah, era digital juga mengajarkan pada kita apa yang kita tulis, apa yang kita ungkap, apa yang kita sebutkan. Ini mengingatkan kita akan firman Allah, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun innas sam'a
wal basara wal fuada kullun ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kau bincangkan urusan-urusan yang kau nggak ada ilmu dan kompetensi di dalamnya. Kenapa? Telingamu, penglihatanmu, termasuk hati dan pikiranmu akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, jamaah rahimakumullah, cukuplah jadi iktibar bagi kita fufu fafa. Coba bayangkan, fufu fafa. Ini era digital. Saya yakin ini ditulis 2014, nggak mikir dia. Kenapa? Nggak pernah jadikan inspirasi Rasulullah. Kalau dia pikir, jangankan di dunia, apa yang kutulis bisa dibongkar, apalagi di akhirat. Apa yang kau tulis? Itu semua akan dimintai pertanggungjawaban. Berapa banyak orang pernah menulis? Datang masa yang nulis dia sendiri yang menghapus karena malu dengan tulisannya. Nah, tapi salahnya apa? Era digital ini, apa yang pernah kau tulis semuanya terekam. Itu dia. Begitulah. Ini kan miniatur akhirat. Semua yang kita ucapkan nanti diputar di akhirat. Apa yang kau buat nanti diputar di akhirat. Begitu juga. Video pernah dibuat, mau dihapus bagaimanapun, kalau udah tersebar ke dunia maya, nggak mungkin dihapus lagi. Udah tersebar kemana-mana. Sehingga akhlak mulia di era digital mengajarkan pada kita, ya, apa kata Rasulullah? Ya, seorang itu mengatakan yang baik atau diam. Itu kata Rasulullah. Katakan yang baik. Kalau nggak bisa, diam. Daripada mengatakan hal-hal yang jadi blunder. Nah, ini akhlak mulia yang luar biasa di era digital. Para hadirin rahimakumullah. Yang ketiga, era digital ini sifat berikutnya apa? Era digital adalah era di mana perubahan terjadi begitu cepat dan menuntut kita mampu beradaptasi dengan cepat. Coba bayangkan para hadirin, zaman sebelum abad ke akhir abad 20 dan abad 21 ini, lama orang berpindah dari satu zaman ke zaman yang lain. Revolusi industri pertama kapan? Ketika temu mesin uap. Berapa lama dari situ? Tapi perubahan berikutnya itu begitu cepat. Begitu ditemukanlah komputer, ditemukan internet. Ini belum lagi orang beradaptasi dengan era revolusi industri 04, 4.0. Ini sudah bersiap-siap mau masuk ke era 5.0. Artinya apa? Kalau nggak siap, kita pun merasa asing. Ya, maka Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita, termasuk satu poin penting terkait perubahan ini. Apa itu? Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan kepada kita selalu untuk berpegang pada prinsip-prinsip thawabit. Dalam Islam ini ada hal yang boleh berubah, tapi ada hal-hal yang sampai kiamat tak akan berubah. Nah, yang perlu kita pegang apa? Hal-hal yang baku tadi, yang gak berubah tadi. Karena kalau manusia berpegang kepada yang selalu berubah, kita akan terus terombang-ambing oleh zaman. Belajar ini gak dipakai lagi, belajar ini gak dipakai lagi. Coba bayangkan, orang dulu belajar komputer pertama masih mungkin dengan DOS, ya, gimana berubah dengan begitu cepat. Ke depan sekarang, waduh, dengan artificial intelligence begitu cepat sekali berubah. Nah, tapi kalau ini dijadikan pegangan, kita lupa ada hal-hal baku dalam agama yang harus dijadikan pegangan. Maka di saat itulah manusia akan terombang-ambing. Maka dari itu, ya, akhlak Rasulullah Muhammad SAW ini kan ajarkan pada kita
hubunganmu dalam konteks sama Allah gak boleh berubah. Mau tinggal dimanapun tetap hablum minallah itu baku. Bahkan hablum minan nas, ada prinsip-prinsip. Kalaupun berubah pada konteks tata cara, tapi tidak berubah dari sisi hukum dan aturan. Hak muslim atas muslim yang lain 6 kata Rasul. Ya, mau di era apapun kalau ada orang bersin ya kita bilang alhamdulillah, kan begitu. Enggak pula berubah ucapannya. Kalau ada yang meninggal ya tetap kita ikut fardu kifayah. Ini bagian dari akhlak supaya hidup kita ini tetap memiliki pegangan. Perubahan-perubahan yang cepat bukan berarti kita kehilangan pegangan dan pendirian. Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi ini termasuk akhlak mulia di era digital. Dengan informasi yang banyak, perubahan yang begitu cepat, seorang itu terus perlu untuk belajar dan tak lupa berpegang kepada prinsip-prinsip penting dalam agama. Nah, jamaah rahimakumullah, bagian terakhir, kalau cerita tentang era digital juga punya keterkaitan dengan apa yang kita sebut era belajar sepanjang hayat. Kalau mungkin sebelum era digital kita bisa khatam ilmu. Oh, udah khatam itu. Hari ini nggak bisa. Kita udah khatam satu ilmu, udah puluhan buku baru dan riset baru muncul. Sehingga kita nggak bisa katakan aku udah khatam ilmu itu. Nggak bisa. Perkembangan ilmu pengetahuan begitu cepat. Maka apa akhlak mulia di era digital? Nabilah orang pertama sebelum ada pakar pendidikan. Beliau yang katakan, utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu dari buayan hingga ke liang kubur. Ya, artinya walaupun dia sudah S3 sekalipun bukan berarti berhenti baca. Bukan berarti berhenti riset. Bukan berarti berhenti dia membuka lagi buku-buku di perpustakaan, mengkaji dan membandingkan satu temuan dengan temuan lain. Tidak. Tapi justru kita melihat di era digital ini, kita makin sadar. Ya, seberapapun ilmu kita dapat, nggak ada apa-apanya ilmuku ini. Ya, makanya kita tak pernah temukan Nabi Muhammad berdoa Allahumma zidni malan. Nggak ada. Satu-satunya yang Nabi minta dalam doanya untuk ditambah wa qur rabbi zidni ilma. Ini akhlak di era digital. Karena era digital menuntut kita update pengetahuan setiap saat. Nggak ada kata berhenti belajar. Habis ini belajar lagi. Habis ini belajar lagi. Begitulah jamaah rahimakumullah. Tapi jangan lupa, sebagaimana era digital ini penuh dengan tantangan, di era ini pun terbuka peluang selebar-lebarnya bagi kita semua untuk bisa memberikan sumbangsih untuk agama ini. Ya. Kalau zaman dulu mungkin orang mengatakan, ya siapalah aku? Aku bukan bangsawan, aku bukan ilmuwan, aku bukan ini dan itu. Zaman sekarang tidak. Dengan akses digital sekarang, coba bayangkan Bapak Ibu. Ini apalagi kita lihat netizen Indonesia ini punya daya investigasi tingkat tinggi sampai BIN pun kalah. Coba bayangkan. Begitu nampak ada gambar private jet langsung dicek semua orang Indonesia itu. Ini pesawat nomor berapa ini? Kemana perginya ini? Luar biasa. Artinya kalau tidak ribut lah netizen itu, kira-kira banyak kasus bisa terbongkar nggak? Enggak. Ini baru dipakai untuk kegiatan julid. Coba bayangkan kalau semangat yang sama dipakai untuk dakwah, dipakai untuk memperjuangkan yang isu Palestina. Coba bayangkan,
Walaupun YouTube, Facebook, Instagram, semuanya itu kadang-kadang milik mereka yang pro terhadap Zionis. Kadang-kadang kita terlalu vulgar, taruh foto Palestina, taruh kerja Israel, langsung di-ban. Tapi walaupun demikian, hebatnya, lihat orang-orang biasa ini bisa menyuarakan isu-isu Palestina sampai mendesak Dewan Keamanan PBB untuk bersuara. Coba bayangkan. Jadi jangan pernah kita anggap enteng. Karena dengan era digital ini kita punya kesempatan untuk menggunakan segala kemudahan yang ada membela isu-isu penting dalam perjuangan umat. Maka kita ingat firman Allah. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kau tolong agama Allah, maka Allah pasti tolong engkau. Dan Allah akan kokohkan langkahmu dalam konteks memperjuangkan kebaikan dan kebenaran. Bapak Ibu, kalau kita lihat ada agama lain selain Islam mendapatkan serangan semasif serangan terhadap Islam, pasti udah lama agama itu udah tutup. Udah lama agama itu ditinggalkan. Tapi Allah Subhanahu wa taala tegas mengatakan, yuriduna liyutfi'u nurallah biafwahihim. Mereka pengen memadamkan cahaya Islam, tapi Allah berkehendak cahaya Islam harus sempurna, kata Allah. Apa kata para ulama? Sekarang penduduk dunia 7 menuju 8 miliar. Kalau semua penduduk dunia meludah ke arah langit, Bapak Ibu, meludah ke arah matahari dengan niat mau memadamkan matahari dengan ludahnya, kira-kira matahari padam enggak? Semua orang yang miliaran tadi meludah semua. Akankah matahari akan padam? Enggak. Yang terjadi apa? Yang meludah justru yang kena kembali ludahnya. Ini potret semua yang ingin gunakan era digital untuk memadamkan cahaya Islam, justru fitnah itu balik ke muka mereka. Maka sebaik-baiknya akhlak mulia di era digital ini, sebagaimana dikatakan Rasulullah, ya, li ayyahdiyallahu bika rajulan wahida khairun laka mimma tala'at alaihi syams. Satu orang dapat hidayah lewat perantaraanmu. Di era digital ini bisa kita pengaruhi orang. Satu orang dapat hidayah karena perantaraan kita lebih baik daripada dunia beserta segala isinya. Hebat enggak? Maka dari itu sesungguhnya era digital ini senjata bermata dua. Bisa kita pakai untuk yang positif, bisa pula untuk hal yang negatif. Maka jangan biarkan ya generasi muda kita justru condong menggunakannya untuk hal-hal yang negatif. Tapi justru bagaimana kita dorong mereka, kita ingatkan mereka, ya, internet ini, medsos ini bisa kadang-kadang lebih berbahaya bahkan dibandingkan nuklir. Ya, kalau digunakan kekuatan menggiring opini dunia, menggiring opini publik untuk hal-hal yang ditegakkan kebenaran dan keadilan di sana, maka itu adalah satu perjuangan yang luar biasa. Inilah dia, ya, kita semua umat Rasulullah cinta sama Rasulullah, berharap mudah-mudahan cinta kita pada Nabi bisa kita ekspresikan dengan bijak di era media digital ini. Di era digital ini intinya apa? Perkuat komunikasi, belajar. Gak salah kalau kita bahkan belajar dan mengambil yang baik, bahkan dari luar Islam sekalipun, selama tak bertentangan dengan ajaran agama kita. Yang kedua tadi intinya apa? Bagaimana dengan ledakan informasi yang ada, bijak-bijaklah kita. Mana yang perlu di-sharing, itu
Itu akhlak. Mana yang perlu dirahasiakan? Dan yang paling penting, ingat ketika bermedia sosial, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Yang ketiga, menyikapi perubahan yang begitu cepat, harus berpegang. Apa kata Nabi? Ku tinggalkan dua pegangan. Selama kau pegang dua hal ini, kau tak akan sesat selamanya. Mau berubah kayak manapun zaman, berpegang pada Quran dan Sunnah sebagai pegangan. Barulah yang terakhir, teruslah belajar. Tidak ada kata khatam di era digital. Hari ini selesai satu ilmu, kita perlu untuk belajar ilmu lain, karena semua ilmu bisa kita manfaatkan untuk dakwah kepada agama Islam ini lebih baik lagi. Ini saya kira bagian dari apa yang dapat disampaikan di peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatan dan undangan yang diberikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini menggugah kita semua dan menyadarkan kita betapa kita masih tetap membutuhkan keteladanan Rasulullah di kondisi dan dimanapun kita berada, termasuk di era digital ini. Bapak Ibu rahimakumullah, mari sama kita tutup majelis ini dengan doa bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghilidh dhalimin bidh-dhalimin wa akhrijna min bainihim salimin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma innaka antal 'alimul hakim. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik wa 'ala ta'atik. Allahumma ati nufusana taqwa wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maqsuma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.